Selamat sore, kami dari kelompok 7 pada saat ini akan mempresentasikan PPT tentang transpirasi. Sebelumnya, berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Apa itu pengertian dari transpirasi sendiri? Transpirasi itu adalah proses hilangnya air dari permukaan tumbuhan dalam bentuk uap air, terutama melalui stomata pada daun. Proses ini sangat penting dalam transportasi air, pengaturan suhu, dan juga keseimbangan air pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme transpirasi, yaitu proses bagaimana air bisa bergerak dari akar sampai keluar lewat daun. Awalnya, uap air dalam daun itu berpindah dari ruang antar sel menuju ke atmosfer lewat stomata. Nah, saat air di dalam sel daun menguap, permukaan air atau meniskus di dalam sel itu menjadi semakin cekung. Kondisi ini menyebabkan tekanan negatif atau tegangan di dalam daun, yang fungsinya untuk menarik air dari silem ke atas menuju daun. Proses ini terus berlangsung dan menciptakan aliran air dari akar ke daun secara terus-menerus. Jadi, bisa dibilang mekanisme transpirasi ini cukup penting untuk menjaga suplai air dan mineral ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya ada gaya tarik transpirasi, yang dimana gaya tarik ini dibagi menjadi 3, ada kohesi, adesi, dan tensi. Yang dimana kohesi yaitu gaya tarik menarik antar molekul air di dalam silem. Kalau misalnya adesi, yaitu gaya tarik antara molekul air dan dinding pembuluh silem. Dan tensi yaitu tekanan negatif akibat penguapan air di daun yang menarik air ke atas. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama yaitu suhu udara. Kalau suhunya semakin tinggi, penguapan air juga semakin cepat. Yang kedua itu ada kelembapan udara. Kalau udaranya kering atau kelembapannya rendah, transpirasi jadi meningkat karena air di daun lebih mudah menguap. Yang ketiga yaitu ada cahaya. Karena cahaya bisa membuat stomata terbuka, sehingga proses transpirasi berlangsung lebih cepat. Selanjutnya yang keempat itu ada angin, yang bisa mempercepat penguapan air dari permukaan daun. Yang terakhir itu ada ketersediaan air dan tanah. Kalau air di tanah cukup, tumbuhan bisa terus menyerap air buat digantikan yang hilang lewat transpirasi. Jadi semua faktor ini saling berhubungan dan berpengaruh besar ke seberapa cepat tumbuhan kehilangan air lewat daunnya. Pada slide ini dijelaskan bahwa stomata mengatur laju transpirasi dan pertukaran gas, yang artinya stomata berperan penting dalam mengontrol seberapa banyak air yang menguap dari daun dan seberapa besar pertukaran gas yang terjadi antara tumbuhan dan udara di sekitarnya. Sel penutup stomata berfungsi mengontrol buka tutupnya pori-pori stomata. Mereka bekerja secara otomatis menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembaban. Misalnya, ketika cahaya matahari dan kondisi udara lembab, sel penjaga akan menyerap air, menjadi mengembang dan menyebabkan stomata terbuka. Saat ion K masuk ke sel penutup, potensial air menurun, air masuk sel menjadi turgid, stomata terbuka. Ketika ion kalium K masuk ke dalam sel penutup stomata, potensial air di dalam sel menurun karena meningkatnya konsentrasi ion. Kondisi ini menyebabkan air dari sel di sekitarnya masuk ke dalam sel penutup melalui proses osmosis. Akibat masuknya air, sel penutup menjadi turgid atau mengembung sehingga stomata terbuka. Pembukaan stomata ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas seperti karbon dioksida dan oksigen yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Saat K+ keluar, air keluar dari sel menjadi flaksid, stomata menutup. Ketika ion kalium K+ keluar dari sel penutup, potensial air di dalam sel meningkat, sehingga air juga keluar dari sel. Hilangnya air menyebabkan tekanan turgor menurun, dan sel menutup menjadi flaksid atau lemas. Kondisi ini mengakibatkan stomata menutup, sehingga laju penguapan air melalui transpirasi dapat berkurang. Hormon asam absisat atau ABA memicu penutupan stomata saat stres air. Hormon asam absisat atau ABA berperan penting dalam mengatur penutupan stomata saat tanaman mengalami stres air, misalnya pada kondisi kekeringan. Hormon ini memicu keluarnya ion K+ dari sel penutup, sehingga air ikut keluar dan stomata menutup. Dengan demikian, tanaman dapat mengurangi kehilangan air dan mempertahankan keseimbangan air dalam jaringan selama kondisi lingkungan yang kering. Selanjutnya ada efisiensi air atau rasio transpirasi fotosintesis, yang dimana rasio transpirasi fotosintesis yaitu perbandingan antara jumlah air yang hilang dengan
dengan jumlah karbon dioksida yang diserap. Nah, rasio ini menggambarkan efisiensi tumbuhan dalam menggunakan air selama fotosintesis. Lalu ada adaptasi tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit beradaptasi untuk mengurangi kehilangan air melalui daun kecil dan tebal. Ukuran daun yang kecil membantu mengurangi luas permukaan penguapan air. Selain itu, daun yang tebal biasanya mengandung jaringan sekulen yang berfungsi untuk menyimpan air dalam jumlah besar sebagai cadangan ketika kondisi lingkungan sangat kering. Lalu yang kedua ada trikoma atau bulu daun, menghambat aliran udara. Permukaan daun tumbuhan xerofit seringkali didepresi oleh trikoma atau bulu halus. Fungsi utamanya adalah mengurangi pergerakan udara di sekitar permukaan daun sehingga transpirasi atau penguapan air menjadi lebih lambat. Selain itu, trikoma juga dapat memantulkan sebagian cahaya matahari, membantu menjaga suhu daun agar tidak terlalu panas. Lalu yang ketiga, lapisan kutikula tebal. Daun tumbuhan xerofit memiliki lapisan kutikula yang tebal, yaitu lapisan lilin yang menutupi epidermis daun. Kutikula ini bersifat kedap air sehingga mencegah penguapan air secara langsung dari permukaan daun. Lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari panas matahari yang berlebihan. Lalu yang keempat, stomata tersembunyi. Beberapa tumbuhan xerofit memiliki stomata yang tersembunyi di dalam lekukan daun atau di bawah lapisan trikoma. Letak stomata yang tersembunyi ini menyebabkan udara di sekitar stomata menjadi lebih lembab sehingga mengurangi laju penguapan air. Adaptasi ini sangat efektif untuk mempertahankan kelembaban jaringan daun. Lalu yang kelima, stomata membuka pada malam hari. Sebagian tumbuhan xerofit seperti kaktus dan nanas memiliki sistem metabolisme CAM. Pada sistem ini, stomata hanya terbuka pada malam hari untuk mengambil gas CO2. Karena suhu lebih rendah dan kelembaban udara lebih tinggi sehingga penguapan air dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya, transpirasi merupakan proses fisiologis penting dalam transportasi air dan pengaturan suhu tumbuhan. Meskipun menyebabkan kehilangan air, tapi transpirasi penting dalam mendukung fotosintesis, penyerapan unsur hara, dan juga keseimbangan air di dalam tumbuhan.